Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9 semuanya, mulai dari kelas 9A sampai kelas 9E. Salam sejahtera selalu dan sehat. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas materi PPKN. Sebelum kalian mendengarkan materi PPKN ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kesehatan dan kesuksesan dalam pembelajaran ya kali ini. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin ya. Kelanjutannya kita akan membahas di dalam sub pokok bahasan yang ketiga, di mana kemarin kita sudah mempelajari materi tentang ideologi terbuka ya, pengertian mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk sub pokok bahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang perwujudannya. Bagaimana dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Jadi di sini nanti kita bisa melihat, bisa mempelajari perwujudan atau penerapan-penerapan yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pemerintahan, itu apa saja nanti kita bahas bersama. Baik, sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis dalam kehidupan masyarakat di dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain: 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik, ini aktif dalam kegiatan pemilihan pimpinan desa, pemilihan pimpinan kabupaten maupun negara. Jadi tidak istilahnya tidak mengisukan lawan politik dengan berita-berita yang tidak benar, berita-berita fitnah, dan di sini harus saling menghormati, baik itu antara pemimpin atau calon pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Kemudian dalam bidang hukum di sini mengadili seseorang sesuai dengan norma dan HAM yang berlaku, bersikap adil dalam setiap memutuskan perkara. Nah, itu dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan bidang hukum politik dan hukum. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi? Perwujudannya di sini harus aktif dalam organisasi, baik itu organisasi koperasi, ya, baik itu dalam hal ini mengenai kerjasama dengan perusahaan. Baik, untuk yang ketiga, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, di sini menghormati dan saling menjaga kebudayaan antar daerah di Indonesia, kemudian mempelajari berbagai kesenian daerah sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu menjaga kerukunan antar warga, ikut serta dalam mengabdi negara guna menjadi sebagai benteng ya untuk mengamankan negara. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Jadi dalam hal ini sebagai perwujudan atau penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di dalam berbagai kehidupan.
Itu tadi dalam berbagai kehidupan, baik itu dalam bidang politik dan hukum, terus kemudian dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang sosial budaya, dan yang keempat yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya, mungkin itu dulu yang Ibu sampaikan dalam materi sub pokok bahasan yang ketiga. Baik, itu tadi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan kalian pelajari. Dan ini juga ada latihan soalnya, nanti akan saya share linknya di dalam WA dan melalui Google Form yang akan Ibu berikan pada kalian. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.